Zahira, salah Oksa. Iya. Nah, hari ini kita belajar apa? IPAS ya. Belajar IPAS hari ini bab 3 ya. Tapi sebelum kita mengenal gaya, otot. oh, pintar ya Alika ya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, Nizam Alika udah bantu pimpin nyanyi hari ini. Jadi ternyata di lagu pun agak banyak gaya ya. Gaya sendiri ternyata banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak? Tanpa sadar ya. Buat benda bisa bergerak, terus bisa apa lagi? Hai semua, sebelum kita belajar materi gaya di sekitar kita lebih lanjut, buat kami ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian pada materi yang akan dipelajari kali ini ya. Ayo kita bermain. 1, 2, 3, mulai. Gaya yang dihasilkan oleh benda elastis disebut gaya pegas. Benar atau salah? Iya, yang masih di bawah. Oke, Rozia, Sultan menyingkir, Fatar masih menyingkir. Oke, berarti kita di bawah dulu ya. Tulis nomor 1 di nomornya ya. Jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Benar. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan eksperimen ya enggak? Ya, murid nanti kalian dapat mengidentifikasi ragam-ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, lalu memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan ya. Gaya dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan, atau mengubah bentuk benda ya. Pernah bikin pempek? Pernah. Kalau bikin pempek, adonannya gini ya, kita tekan-tekan, apa nggak bentuknya? Kita pilih-pilih, gulung-gulung, ya. Jadi pempek kan? Lenjer ya. Pempek adaan. Pempek apa yang paling kalian suka? Apa? Pempek apa? Pempek keriting. Iya. Pempek keriting. Siapa yang pernah bikin pempek? Wah, banyak ternyata yang bikin yang bisa bikin pempek. Gaya itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, terus gaya gravitasi. Nah ini ya. Jadi kalian bisa akses nih di rumah. Wah, udah belajar ya bagaimana gaya, apa itu gaya dan macam-macam gaya, jenis-jenis gaya ya enggak? Nah sekarang kita akan melakukan kegiatan eksperimen ya untuk mencari tahu bagaimana gaya-gaya tersebut ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebelumnya juga di video ini ya kita mengenal jadi bahwa Allah itu sudah menciptakan berbagai macam ya hukum fisika gaya untuk memudahkan kehidupan manusia. Kalau misalnya nggak ada gaya gesek atau gaya otot nih, gimana kalian mau bergerak? Mantep aja. Bosan nggak sih duduk aja di satu tempat? Atau cuma bisa duduk, nggak bisa bergerak ototnya? Gimana perasaan kalian? Oh, nggak enak ya. Makanya penting bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan, ya nggak? Menjaga kesehatan supaya apa? Kita bisa menggunakan gaya otot. Siapa yang di sini rajin olahraga tiap pagi? Ada nggak ya rajin olahraga? Rafa, hanya satu orang. Oh, Nizam. Nah, cuma 2 orang kah? Olahraga apa Zam? Kamu bilang. Kamu dipertanyakan lagi. Apa? Olahraga apa saya? Sepeda. Ya, kalau di sepeda itu gaya apa yang digunakan? Gaya otot dan gaya gesek. Apakah dia akan berjalan dengan lancar? Lambat juga nyangkut dia ya ternyata. Kita
kita coba lagi. Kalau dengan kardus, bagaimana ya? Wah, ya lebih licin ya dibandingkan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kalau cuman nggak ada alas di mejanya aja deh. Nih, gimana Jun? Wah, yang mana kira-kira lebih cepat? Yang tiga. Ya. Oke, semuanya saya perhatikan. Bentar, sore. Nah, gaya magnet ini kita akan lihat ya. Dia bekerja pada benda apa saja. Coba dilihat dulu. Benda apa yang akan kalian tempelkan dulu? Misalnya mungkin penghapus dulu. Menghapus. Menghapus. Apakah nempel? Enggak. Enggak nempel? Enggak. Tidak menempel ternyata ya. Kalau tidak menempel bagaimana? Berarti dia tidak mengandung gaya magnet. Terus lanjut. Kalau yang satunya lagi? Besi. Besi. Nempel nggak dia? Nempel. Berarti dia mengandung isi dari magnet. Terus sekarang lihat yang akan dibuat oleh Naura. Siapa yang biasa main ini? Aku. Ya. Wah, Naura kayak kami ini. Randy lebih ahli kali kayaknya. Coba Randy, mau coba? Oke. Ambil aja yang itu tuh, ambil yang itu aja, Randy. Iya, ternyata apa yang kalian mainkan itu apa? Gaya pegas. Oke, kita akan melihat mana yang lebih cepat, batu atau kertas, ya? 1, 2, 3. Wah, ternyata batu yang lebih cepat ya. Kenapa? Batu lebih berat, ya? Batu membuat laporan. Enaknya laporan tentang diri sendiri, apa? Kalian sendiri atau punya kelompok lain? Kelompok lain ini simak. Oke, baiklah. Berarti kelompok 1 akan menjelaskan hasil ya. Hasil eksperimen kelompok 2 tadi. Nanti akan Ibu berikan kertas ya untuk dibuat tulisan apa diwarnai atau digambar-gambar. Oke? Trik yang sudah kita lakukan tadi ya. Kira-kira gaya apa yang digunakan tadi? Otot. Otot, benar sekali ya Nizam ya gaya otot. Tadi kan kita sudah melakukan eksperimen ya kan? Ya. Nah, melakukan eksperimen ini kalian sudah mengamati eksperimen punya kelompok lain. Silakan kalian gambarkan hasil dari eksperimen kelompok temennya itu. Lalu nanti boleh digambar, boleh bentuk tulisan tabel, ya, boleh mau bentuk grafik, ya, atau tulisan saja boleh, tapi hasilnya nanti menarik, kreatif, ya, gitu. Nah, ini nanti ditampilkan di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti bola yang tidak mempunyai sudut, maka bola lebih landai menurun, tidak seperti buku kertas untuk menurun sekali. Sekian, terima kasih. Wah, boleh ditampilkan dulu gimana hasil karya kalian? Itu ya, bentuk eksperimen kelompok. Wah, kalian dari kelompok 1 ya. Oke. Ini ya hasil karya dari kelompok. Beberapa menit yang lalu kita sudah melihat
Eksperimen kelompok 1. Ternyata meja lebih cepat daripada rumput. Permukaan meja, bola di atas permukaan meja lebih cepat dibandingkan permukaan rumput. Oke, bagus sekali ya. Nanti Ibu akan bagikan beberapa sesuai dengan kemampuan kalian ya. Yang paling sulit adalah mengisi TTS ya, soalnya lebih banyak ya dan lebih beragam. Tapi menarik ya mengisi TTS. Yang kedua, berikutnya adalah mengisi peta konsep, melengkapi peta konsep ya. Yang ketiga, yang paling mudah itu adalah mencocokkan ya. Jadi yang mencocokkan ini diberikan kepada ya temennya yang memang kesulitan kalau untuk isi dua lainnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, tapi jangan langsung semuanya aku pilih ini. Padahal sebenarnya dia bisa milih yang dua atau yang satu. Ya. Ibu akan bagikan ya. Tapi simak dulu penjelasan dari Ibu. Pegas ya. Gaya gesek juga dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin sampai bersentuhan. Ingat tadi eksperimen kelompok 1 ya. Kasar dan halusnya permukaan benda bisa mempengaruhi gaya gesek ya. Nih, contoh gaya dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, jadi karena dua permukaan bersentuhan dan saling menghambat gerak, apa namanya? Gaya yang terjadi karena dua permukaan bersentuhan dan saling menghambat gerak, namanya gaya gesek. Gaya gesek. Oke, bagus sekali. Apa fungsi gaya dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Baca. Nah, sekarang kalian sudah memahami ya bahwa gaya dapat membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti menciptakan arah yang efisien dan aman untuk digunakan ya. Terima kasih untuk materinya, silahkan dikerjakan dulu soalnya. Iya. Kalau sudah, nanti dikumpul dijadikan satu dengan kelompoknya ya. Ini lebih dikit ya orangnya ya. Nah, ini ya. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, ada yang mau tarik kesimpulannya? Hari ini kita belajar tentang ini Bu. Oh, ternyata dari ini kita banyak belajar. Iya, boleh Raden, silakan. Belajar tentang gaya, terus gaya ada berapa aja? Gaya ini ada 5. Yang kamu ketahui apa aja? Gaya gesek, terus gaya apa? Gaya otot, terus gas, magnet, gravitasi. Oke, contoh dari gaya otot apa? Yang mana? Oh, mengangkat benda yang berat. Kalau gaya gravitasi apa contohnya? Ya, buah yang jatuh ya ke bawah. Kalau gaya magnet contohnya apa? Gaya magnet. Iya, kata apa? Paku tertarik meniti. Itu ditarik oleh apa? Magnet. Kalau gaya pegas apa contohnya? Yang lain, biarannya apa contoh gaya pegas? Lompat di lampu lagi. Apa lagi nih Zam? Ketapel, bener lagi. Ya, apa tadi? Karet gelap, benar sekali Sultan. Ya, apa lagi? Iya, Mirza. Timbangan, bagus sekali. Oke. Nah, coba ya, kita mari refleksikan pembelajaran kita hari ini. Wah, hari ini gimana perasaan kalian ya? Apakah kalian senang? Sedih? Marah? Bete? Bosan? Enggak. Oh, bosan? Ya senang. Alhamdulillah kalau senang ya. Alhamdulillah. Aktivitas yang paling disenengin apa tadi? Pasnya bagian mana? Pas main kuis? Pas eksperimen? Pas ngerjain ini? Warnain gambar? Oh, ada yang suka ngerjain gambar ya? Ada yang suka apa main gamesnya?
ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini.